Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngulik sebuah film dokumenter yang, jujur aja, benar-benar menggugah pikiran. Judulnya Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Dokumenter ini ngajak kita melihat lebih dekat sebuah isu yang super kompleks, persimpangan antara proyek raksasa negara dan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Kita akan bahas bagaimana ambisi tingkat nasional itu berbenturan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat di lapangan. Nah, coba kalian bayangin angka ini sebentar. 2,5 juta. Pertanyaannya, apa jadinya kalau 2,5 juta hektare hutan hujan tropis, yang notabene adalah rumah buat peradaban purba dan keanekaragaman hayati, tiba-tiba ditargetkan untuk dikonversi? Ini bukan cuma sekedar deretan angka di atas kertas ya, tapi bukti nyata betapa masifnya skala ambisi pemerintah yang direkam dalam dokumenter ini. Skalanya benar-benar raksasa. Oke, mari kita lihat peta jalan kita untuk materi kali ini. Biar terstruktur, kita bakal bagi pembahasannya jadi 5 poin. Mulai dari ambisi proyek raksasa Papua, monopoli lahan dan militerisasi, ancaman peradaban Melanesia, lalu salib merah sebagai perlawanan, dan terakhir, pesta babi dan konsolidasi. Yuk, langsung aja kita selami. Masuk ke bagian pertama, ambisi proyek raksasa Papua. Mari kita bedah rancangan dokumenter ini soal proyek mega pangan dan energi. Dokumenter ini menguraikan kalau ambisi negara buat mencapai swasembada pangan dan energi itu ditopang oleh 3 pilar utama. Pertama, ada kelapa sawit untuk program biodiesel B50. Intinya, ada dorongan untuk mencampur solar dengan minyak sawit dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, tebu untuk bioetanol S10. Dan yang ketiga, padi untuk program lumbung pangan nasional alias food estate. Jadi, pada dasarnya, ini adalah dorongan besar-besaran untuk menggabungkan bahan bakar fosil dengan alternatif berbasis tanaman. Kalau kita bedah gimana alokasi lahannya, kalian bisa lihat kalau porsi untuk produksi energi itu mendominasi banget. Rencananya itu mencakup 1,3 juta hektar untuk padi, 560.000 hektar untuk tebu, 400.000 hektar untuk kelapa sawit, dan 380.000 hektar buat peternakan sapi. Coba pikirin deh, ini tuh pergeseran yang luar biasa masif dari hutan hujan alam yang rimbun disulap jadi pusat produksi komoditas. Sekarang, mari kita lihat bagaimana polanya terbentuk. Menariknya, dokumenter ini ngasih kita semacam rentetan sejarah dari proyek-proyek pertanian raksasa di masa lalu yang ternyata nggak berjalan sesuai rencana. Semuanya berawal dari proyek 1 juta hektar era Soeharto di Kalimantan tahun 96, terus lanjut ke proyek MIVE era SBY di Papua tahun 2010. Nggak berhenti di situ, ada percobaan 1,2 juta hektar di era Jokowi pada tahun 2015, dan sampailah kita di masa kini. Ambisi 2,5 juta hektar di bawah kepemimpinan Jokowi dan Prabowo. Dokumenter ini secara objektif menyoroti sebuah pola sejarah yang terus berulang. Kita geser ke bagian kedua, monopoli lahan dan militerisasi. Di sini ceritanya mulai bergeser dari bentang alam menuju ke struktur kekuasaan korporat dan militer di baliknya. Investigasi dari dokumenter ini nemuin fakta yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Secara resmi, emang ada 10 pemegang konsesi lahan tebu yang beda-beda di Merauke. Tapi, pada ujungnya, semua itu bermuara pada segelintir elit bisnis aja. Merauke Sugar Group mengendalikan lebih dari 1,5 juta hektar, dan ini terhubung erat sama keluarga Fangiono, pemain raksasa di industri biofuel. Di sisi lain, pekerjaan kontraktor utamanya dijalankan oleh John Lin Group dengan nilai investasi alat berat yang angkanya fantastis, mencapai 4 triliun rupiah. Dan ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas. Coba perhatikan kontras data demografi keamanan ini. Rata-rata nasional di Indonesia itu 1 tentara berbanding 696 warga sipil. Tapi di Papua, rasionya melonjak tajam, jadi 1 tentara untuk setiap 100 orang sipil. Ini nunjukin kalau tingkat pengamanan militer di wilayah tersebut proporsinya sangat jauh melebihi rata-rata nasional. Secara spesifik, dokumenter ini mencatat ada sekitar 56.000 personel militer yang saat ini dikerahkan di sana. Yang bikin ini tambah rumit, proyek mega pangan dan energi ini tuh secara resmi diklasifikasikan sebagai operasi militer selain perang dengan alasan ketahanan pangan. Nah, dokumenter ini memotret argumen bahwa dalih ketahanan energi dan pangan ini seringkali dijadikan justifikasi untuk kehadiran militer berskala besar yang mana seringkali membawa kembali memori traumatis bagi masyarakat setempat. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga, ancaman peradaban Melanesia. Mari kita lihat dampak nyata dari proyek ini terhadap peradaban dan ruang hidup suku-suku asli. Biar kita nggak cuma ngomongin data aja, mari kita dengar realitas di lapangannya.
Ini adalah kutipan langsung yang sangat menggugah dari Enrika Gebze, seorang perempuan asli Papua yang terdampak. Dia bilang, "Saya sebagai perempuan menolak perusahaan yang masuk di sini. Karena kalau saya terima, anak-anak saya mau dikemanakan, mau tinggal di mana? Saya akan berjuang demi saya punya anak-anak." Pernyataan ini benar-benar nangkap rasa cemas yang paling mendasar dari masyarakat soal ancaman kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi poin krusialnya di sini adalah dokumenter ini secara terang-terangan menantang pandangan yang menganggap hutan di Papua itu sekedar tanah kosong. Bagi suku-suku seperti Awiyu, Marin, Ye, dan Muyu, hutan itu literally adalah supermarket dan apotek mereka. Hutan itu bukan cuma kumpulan pohon, tapi sebuah sistem pendukung kehidupan warisan leluhur yang menyuplai semua kebutuhan fisik, medis, sampai spiritual mereka sehari-hari. Terus, gimana respons dari masyarakat adat? Kita masuk ke bagian keempat, salib merah sebagai perlawanan. Disinilah letak pertahanan spiritual yang sangat unik. Masyarakat adat merespons dengan sesuatu yang disebut palang adat. Ini adalah tanda pelarangan tradisional yang sifatnya mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi yang menarik, di sini mereka menggabungkannya dengan lambang salib Kristen berwarna merah. Perpaduan unik antara tradisi leluhur dan agama ini nyiptain semacam instrumen pertahanan yang nggak bisa dibantah secara kultural. Tujuan utamanya? Jelas, untuk memberi garis batas tegas yang melarang negara maupun korporasi masuk ke tanah leluhur mereka. 1.800. Yap, kalian nggak salah dengar. Itulah jumlah salib merah yang udah ditancapkan di penjuru Papua Selatan selama 10 tahun terakhir. Dokumenter ini menyoroti bahwa ribuan salib ini adalah bentuk permohonan yang udah di tahap sangat mendesak kepada para leluhur dan kepada Tuhan, terutama ketika perlindungan dari negara terasa udah nggak ada lagi. Lalu, kenapa harus salib merah? Penggunaannya tuh taktis banget loh. Salib-salib ini nggak ditanam di halaman gereja, tapi langsung ditempatkan di dusun-dusun sagu dan situs-situs sakral. Dalam kacamata adat, ini adalah peringatan garis keras. Artinya, kalau batas ini sampai dilewati, itu sama aja dengan ngajak perang. Ini menjadi mekanisme pertahanan terencana dari masyarakat untuk saling menyatukan berbagai suku, sebagai perlawanan atas perampasan tanah mereka. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir, pesta babi dan konsolidasi. Ini menyoroti strategi taktis suku Muyuh yang super cerdas. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah gimana tradisi pesta babi atau yang disebut Owen Atatbon oleh suku Muyuh tuh mengubah cara pandang kita. Ini bukan sekedar acara kumpul-kumpul makan biasa, ini adalah ritus adat super langka yang butuh waktu 10 tahun penuh cuma buat persiapannya. Dokumenter memingkai ini lebih dari sekedar perayaan, melainkan sebagai sebuah master plan strategi pertahanan ekologi dan alat untuk merajut kekuatan sosial antar klan. Mari kita bedah mekanismenya karena ini beneran brilian. Pertama, babi-babi ini nggak dikurung di kandang, tapi dikasih nama satu persatu, layaknya identitas pribadi, misalnya dikasih nama harimau. Kedua, babi-babi ini dilepas liarkan gitu aja buat cari makan di area hutan adat yang luasnya ratusan hektar. Nah, baru di langkah ketiga, 1 dekade kemudian, klan yang beraliansi bakal ngadain pesta timbal balik, di mana mereka membayar klan tuan rumah sebagai bentuk penghargaan karena udah ngejaga ekosistem hutannya. Aturan ketat ini secara efektif memaksa seluruh elemen suku buat ngelindungin hutan mereka selama 10 tahun penuh, supaya babi-babi ini bisa bertahan hidup. Kalian mungkin mikir, apa hubungannya tradisi kuno ini sama ancaman modern sekarang? Relevansinya ternyata tajam banget. Babi untuk tradisi ini tuh nggak boleh dibeli pakai uang, dan nggak boleh juga hasil sumbangan pihak luar. Aturan main yang ketat ini bertindak bak perisai, karena otomatis warga harus ngelola hutannya sendiri, yang mana mencegah lahan mereka dijual ke perusahaan. Pada akhirnya, ritus ini berhasil mengonsolidasikan aliansi pertahanan antar suku dan bertindak layaknya semacam polis asuransi buat membendung gelombang proyek-proyek raksasa tersebut. Setelah membedah seluruh lapisan informasi dari sumber kita hari ini, narasi dokumenter ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat tajam dan mendalam. Bisakah ambisi ketahanan energi dan pangan berskala nasional ini dibenarkan jika harga yang harus dibayar adalah penggusuran ekosistem purba dan bahkan penghapusan sistem peradaban masyarakat adat itu sendiri? Pertanyaan yang patut kita renungkan secara kritis ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.